Sidang kasus perceraian antara aktor Ferry Irawan dan Anggia Novita masih terus bergulir di meja hijau. Dalam sidang lanjutan kemarin, baik Ferry maupun Anggia yang sama-sama tidak hadir, keduanya hanya memberi amanat pada kuasa hukum. Ketidakhadiran keduanya lantaran sama-sama tengah sakit keras. Anggia diketahui tengah menjalani terapi stroke, sementara Ferry diketahui masih menjalani perawatan lantaran syaraf di bagian kepalanya. Hari ini agendanya adalah kesimpulan baik dari kami pihak penggugat maupun dari pihak tergugat gitu. Tadi saya sempat mintakan supaya majelis kalau bisa memutuskan hari ini, tapi ternyata ditunda oleh majelis, nanti akan diputus kira-kira 2 minggu lagi, tanggal 7 Oktober 2021. Nggak datang, kan sudah dikuasakan ke saya gitu. Kalau dari pihak Ferry sendiri? Sama yang datang adalah kuasa hukumnya tadi. Rasanya nanti pun di putusan mereka para prinsipal tidak hadir, hanya kami aja para kuasa hukumnya saja. Dari pihak Ferry, daripada kesimpulannya kami hanya seperti jawaban kami sebelumnya, tidak ada perubahan kok. Berarti masih mantap untuk berpisah ya Bang? Sesuai dengan jawaban kami yang sebelumnya. Miris memang saat keduanya sama-sama sakit dan butuh support dan perawatan, justru perceraian bergulir. Boleh jadi ini bisa menambah beban mental hingga sakit yang diderita pasangan ini makin drop. Saya lebih tenang karena kalau ada dia malah saya pusing mikirin dia, kerjaan dia, nganggurnya dia di rumah, dia pusing sendiri gitu kan. Karena dia kebanyakan tidur sih di rumah. Cari kerja juga susah gitu kan. Jadi malah Ada emang lagi susah kan. ya, jadi malah bikin beban Mbak Anggi mungkin seperti itu bisa dibilang. Ya iyalah sekarang saya lebih lega lah. Tapi kan sini jelas bahwa dia meninggalkan saya lagi saya sakit. Kalian lihat sendiri. Nah itu lah Ferry Irawan ya. Kondisi Ferry sendiri seperti apa Bang? Sekarang mungkin boleh dikasih. Kondisinya masih dalam tahap ya istirahat lah. Kalau Mbak Anggi sedang dalam masa penyembuhan ya, seperti teman-teman juga pernah lihat kan. Kalau Mas Ferry saya nggak tahu ya. Meskipun begitu, tapi perkembangannya bagus kok Mbak Anggi. Padahal 13 tahun sudah mereka kayuh jalan cinta. Namun, gundukan kecewa yang memuncak rupanya tak lagi bisa ditahan. Anggia mantap ingin bercerai, begitu juga Ferry. Kalau dari pihak Mbak Anggi sih memang mendukung perceraian ini ya. Gitu. Kalau dari pihak Mas Ferry ya saya nggak tahu. Ya kalau lihat tadi berarti Mas Ferry juga menginginkan perceraian ini. Hanya perceraiannya saja karena akibat dari perceraian sama sekali tidak diminta oleh Mbak Anggi, yaitu gonogini dan hak asuh anak sama sekali nggak diminta. Ya mungkin untuk menaikkan pamor dia juga, kan dia artis ya, kok saya kan bukan. Kalau artis kan berarti kan orang pada kasih sama dia mau dia pekerjaan. Kok saya kan tidak perlu, saya bukan artis. Ya kan bener nggak? Supaya orang kasihan mau dia. Dengan cara apa itu bela diri dong. Kok saya kan mau bilang diri gimana saya sudah sakit ya kan. Saya pikir gitu, supaya dia makanya tolong supaya dia kasih kerjaan lah untuk syuting. Iya kan dia memang lagi perlu kerjaan. Saya tidak akan pernah sampai kapanpun membeberkan atau menceritakan atau mengungkapkan apa yang terjadi dalam rumah tangga saya, baik itu aib, baik itu kejelekan, karena buat saya apapun yang diberitakan pada saya tidak akan pernah membalasnya. Karena biar bagaimanapun ini adalah perjalanan hidup saya dan Anggi itu pernah menjadi bagian dari hidup saya. Sebelum puncak gugatan cerai mencuat, kabarnya pasangan yang belum dikaruniai anak ini kerap terlibat cekcok hingga diduga terjadi kontak fisik. Tadi kita sama-sama dari pihak saya kasih kesimpulan, kemudian pihak kuasa hukum Mas Ferry juga memberikan kesimpulan yang isinya sih tetap pada pendirian kita untuk meneruskan gugatan perceraian ini gitu. Terus kemudian menyampaikan bahwa hasil kesimpulannya adalah dalam persidangan terbukti dan tidak disanggah atau dibantah oleh pihak Mas Ferry bahwa memang Mas Ferry pergi dari rumah meninggalkan Mbak Anggi. Yang kedua juga memang tidak diberikannya nafkah wajib oleh Mas Ferry sebagai suami kepada istrinya. Saya emang cuma pengen perceraian aja. Karena dia sudah tidak di rumah saya dan dia benar-benar pergi dari rumah karena lihat saya sakit. Kalian lihat sendiri saya sakit kan? Maka dia tidak mau berobat saya.
tidak mau merawat Mbak Anggi ya. Usai sidang kemarin, kabarnya sidang lanjutannya akan digelar pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan agenda putusan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Agenda selanjutnya adalah putusan. Tanggal 7 Oktober itu adalah putusan daripada akhir persidangan ini. Mbak Anggi berharap memang mudah-mudahan perceraian ini bisa lancar dan tidak mengalami hambatan apapun. Semoga nanti benar-benar tanggal 7 bisa diputuskan oleh majelis hakim sudah bercerai. Saya menganggap berpisah lah. Buat Ferry juga baik karena kan dia bilang dia pengen punya anak. Makanya dia minta tempat nikah kan dia mau kawin lagi kali ya kan nggak tahu. Tapi kan dia harus kejar dulu baru dia kawin kan. Otomatis kalau di hari tua nanti ada yang menjaga, ada yang merawat. Ya semua orang juga pasti ingin punya keturunan. Jadi kalau mau kawin lagi itu hak mereka masing-masing lah, ya kan. Yang penting aturan hukumnya sudah terlaksana. Di tempat berbeda, kasus yang dialami ayah Taki Malik Mansyardin masih terus menjadi topik hangat di jagat maya. Ditemani oleh pengacara kondang Sunan Kalijaga, Marlina justru mendapatkan angin segar karena bukti baru atas kasusnya akan segera dibeberkan. Lantas benarkah Marlina dituding melakukan fitnah dan melanggar Undang-Undang ITE pada Mansyardin? Dengan adanya laporan itu bahwa benar wanita-wanita Indonesia itu kenapa tidak mau menyampaikan kebenaran di publik. Ya kayak gini nih, ketika dia menyampaikan sesuatu yang benar, pasti akan diancam dengan Undang-Undang ITE. Dan hari ini kejadian nih. Hanya saya mau sampaikan aja bahwa Anda boleh melaporkan, itu adalah hak Anda. Tapi, ya ini saran saya nih, pada rekan-rekan saya, ketika mengambil perkara itu lakukan investigasi dulu. Yang kedua, tahu dulu yang melapor ini siapa. Kok laporannya baru dilaporkan? Anda langsung melaporkan ITE. Anda udah tahu terbukti atau tidak? Fitnah. Jangan orang sudah melaporkan di kepolisian, udah pasti kan bukti dasar itu sudah ada. Dan kami yakin sekali bahwa semua alat bukti yang kami siapkan, ya, perkaranya akan ditingkatkan. Sebagai manusia biasa, kita merasa ya difitnah, merasa dicemarkan nama baik kita ya. Sebenarnya saya apa yang dikatakan lawyer itu memang benar. Saya sebenarnya dari awal memang tidak ingin ya melaporkan ini ke pihak kepolisian kan gitu ya. Tapi karena saya lihat ini sudah betul-betul ini ya di luar kewajaran kan gitu ya, di luar kepatutan dan di luar kepantasan menurut saya gitu ya. Apalagi kita orang timur ya, masalah rumah tangga ini diumbar di muka umum kan gitu ya. Tentu kita mengambil langkah-langkah tegas gitu ya. Tapi saya ingin katakan sekali lagi bahwa kami pantang mundur. Jangan jadikan laporan itu jadi bergen buat kami. Tidak ada perdamaian, ya. Tidak ada maaf bagi you. Ya, belum usai kasusnya dengan Marlina, kali ini Sunan membawa bukti baru jika Mansyardin juga melakukan hal yang sama pada wanita lain yang berinisial S. Namun hal itu dibantah dengan pihak Mansyardin yang mengaku jika dirinya tidak mengenal wanita berinisial S tersebut. Nggak tahu itu siapa yang mana kan, S itu yang mana gitu. Karena saya pun tertarik di sini ya karena melihat pokok perkaranya, korbannya dan alat buktinya. Ya. Jadi ya kalau dibilang menarik, sangat menarik. Ketidakterimaan Mansyardin jika dirinya dilaporkan balik oleh pihak Marlina membuat Mansyardin melakukan tindak lanjut. Ya gitu, mesti gini, aku kan gak pernah diceraikan sama dia, ya. Belum pernah diceraikan dan tidak ada talak yang seperti beliau sampaikan gitu. Terus dia kan bilang mencemarkan mau melaporkan, ya silakan saja gitu loh.
Ya, artinya ibu tidak gentar kan, nggak takut kan? Bahkan kita dengan senang hati menghadapi laporan-laporan mereka gitu ya, Bu? Insya Allah Pak, tidak, karena semua kita berbicara dan punya bukti-bukti sesuai yang memang yang aku punya gitu loh. Semua itu tidak mengada-ngada, itu semua benar-benar ada gitu. Tidak ada kebohongan, ya udah gitu. Ngapain harus takut? Ya, artinya kita sepakat ya, kita bersyukur, alhamdulillah bahwa pihak mereka membuat laporan polisi ya Bu ya. Biar ini semua menjadi terang, menjadi terbuka, ya siapa yang berkata bohong atau bagaimana gitu Bu ya. Kita bersyukur aja Bu ya. Kalau kita itu sebenarnya ya, kita sebagai warga negara ya, ini kan ke negara hukum ya, ya jangan menggiring opini ya yang tidak berdasar ya, jangan menggiring opini publik yang tidak berdasar gitu ya, karena itu sama aja membunuh karakter seseorang ya, dan itu sama saja itu mencemarkan nama baik seseorang. Sementara di sisi lain, kabar tidak menyenangkan datang dari komedian sekaligus presenter Tukul Arwana. Ya, Tukul terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami perdarahan di otaknya. Namun saat ini, seluruh keluarga dan kerabat masih terus menunggu perkembangan dari Tukul yang masih terus mendapatkan perawatan dan penanganan dari pihak dokter. Jadi saya dapat informasi bahwa sore itu Bapak nggak sadarkan diri, dilarikan ke rumah sakit, itu saja sih. Buat teman-teman, rekan-rekan media, fans Tukul Arwana, saya sebagai anak memohon doa untuk kesembuhan orang tua kami. Itu saja sih, terima kasih.